Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Rizky Lamar, asisten fisiologi 2021-2022, dan sebagai penanggung jawab untuk sistem endokrin. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan melakukan praktikum sistem endokrin, yakni exercise for activity 1 terkait metabolisme dan hormon tiroid. Nah, adapun tujuan kita yakni untuk memahami istilah metabolisme, laju metabolisme basal atau BMR, untuk memahami thyroid stimulating hormone atau TSH, tiroksin, goiter, hipotiroidisme, hypertiroidisme, tiroidektomi, dan hipopisektomi. Kemudian untuk mengamati bagaimana mekanisme umpan balik negatif dalam mengatur pelepasan hormon. Kemudian untuk memahami peran tiroksin dalam mempertahankan laju metabolisme basal. Yang keempat itu untuk memahami pengaruh TSH pada laju metabolisme basal. Dan yang terakhir untuk memahami peran hipotalamus dalam mengatur sekresi tiroksin dan TSH. Adapun introduction-nya sebagai berikut. Jadi pada percobaan kali ini kita akan melakukan 4 percobaan pada 3 tikus. Yang pertama tikus normal, kemudian tikus tiroidektomi, tikus yang diangkat kelenjar tiroidnya yang telah melakukan pembedahan, dan tikus yang di hipofisektomi atau tikus yang kelenjar pituitarinya telah diangkat melalui pembedahan. Nah, di sini kita akan melakukan dan menentukan ada 4 hal. Yang pertama, laju metabolisme basal tikus, laju metabolisme setelah diinjeksi tiroksin, kemudian laju metabolisme setelah diinjeksi TSH, dan laju metabolisme setelah disuntik propylithiouracil, obat yang menghambat produksi tiroksin. Itu sebagai berikut alat yang kita gunakan. Introduction-nya nanti dibaca lebih lanjut. Kemudian kita melangkah ke relate quiz. Silahkan diisi untuk kuisnya dengan benar. Setelah itu kita melanjut ke eksperimen. Jangan lupa sambil. Oke. Yang pertama terkait part 1 itu kita akan menentukan laju metabolisme basal dari aktivitas pertama ini. Jadi kita akan menentukan laju metabolisme basal dari masing-masing ketiga tikus ini. Tikus normal, tikus tiroidektomi, dan tikus hipox. Nah, yang pertama di sini kita akan meletakkan tikus normal ke dalam tabung, dan kita next. Kemudian kita mau ukur berat badannya, kemudian kita next lagi. Kita akan membuka klaimnya untuk menutupnya, dan kita akan mengatur 1 minute, 1 menit untuk waktunya. Kemudian kita klik start. Nah, kita di sini menunggu untuk waktu dari 1 menit yang kita akan suntikan. Oke, setelah itu kita next lagi. Di sini kita menghubungkan T-konektor dan kringnya. Oke. Setelah itu kita open kembali klaimnya agar tikus tersebut kembali bernafas di udara bebas. Kemudian kita observasi dan amati terkait oksigen yang dibutuhkan tikus ini ketika berada dalam tabung. Di sini kita injeksi, kita lakukan perkiraan
berapa mili oksigen yang akan kita injeksi sampai timbul kata level pada diagram di sini. Nah, kita melakukan perkiraan, oke masih kurang, jadi kita injeksi lagi sekitar 6,6, sedikit lagi mungkin 7. Oke, setelah mencapai level, kemudian di sini kita submit datanya dengan rumus oksigen yang dikonsumsi per menit kali 60 menit per jam. Jadi kita hitung kebutuhan oksigennya dalam 1 jam. Jadi di sini 7,1, berarti 7,1 dikali 60 menit sama dengan 426. Kemudian kita submit. Kemudian untuk metabolic rate-nya itu yang tadi dibagi lagi dengan berat badan tikus. 426 kita bagi dengan 250. Sama dengan 1,7. Kemudian kita submit datanya. Kemudian kita klik palpasi tiroid dan tidak ada massa yang teraba pada palpasi di tiroid tikus tersebut. Kemudian kita submit dan record data. Lalu kita next dan kita taruh kembali tikus di tempatnya, kemudian kita restore. Oke. Kita jawab untuk jawaban prediksinya. Kemudian kita next. Kemudian kita taruh lagi tikus tiroidektomi ke dalam tabung tersebut. Dan seperti biasa kita mengukur berat badannya. Setelah itu kita close klaimnya dan set timer 1 menit kembali, kemudian kita start. Oke, kita tunggu sampai waktunya habis. Jadi dalam 1 menit ini kita akan menghitung kebutuhan oksigennya. Oke, sudah habis. Kemudian kita klik rekonektor lagi dan membuka klem agar tikus tersebut dapat bernapas kembali. Setelah itu kita amati dan injeksi berapa mili oksigen yang akan kita injeksikan ke dalam tabung tersebut. Kita perkirakan sampai terdapat mencapai titik level. Sudah lewat tadi, kita kurangi. Oke. Setelah mencapai titik level, jangan lupa untuk kembali lagi untuk menghitungnya. Jadi sini 6,3 kali 60 menit. Jadi kebutuhannya dalam 1 jam itu 378. Kita submit dan dibagi lagi dengan berat badannya 246. Kita dapatkan 1,53. Output data, kita klik palpasi tiroid, tidak ada yang didapatkan dalam palpasi dan record data. Kemudian kita next, dan kita kembalikan dan klik restore. Oke. Begitu pula dengan tikus hipofisektomi, kita masukkan di sini, kita ukur berat badannya, kemudian kita close klaimnya dan kita tambahkan lagi waktu atur timer 1 menit. Kemudian kita klik start. Jadi kita menunggu waktu timer 1 menit ini, lalu mengamati air flow levelnya. Nah, ini kita gunakan T-connector dan membuka kembali klaimnya dan kita amati, lalu kita injeksi lagi berapa mili oksigen yang akan kita injeksi sampai mencapai level stabil atau level air flow-nya. Oke, kita next dan
di sini masih kurang, jadi kita tambahkan lagi sampai mencapai ya. Kemudian kita submit data 6,2, kita kalikan lagi dengan 60 menit dalam hitungan jam. Kita akan masukkan 372, submit data. Kemudian kita bagi lagi untuk hasil BMR-nya dengan berat badannya 24,5 kg, sini 1,51, dan submit data. Kemudian klik kalkulasi tiroid, tidak ada massa yang teraba dalam palpasi, kemudian kita record data. Setelah itu kita menaruh lagi kembali ke tempat dan restore. Oke, baik, seperti itu. Di sini ada kuis, silakan diisi dengan benar, dan kuis prediksi. Dan kembali lagi untuk di part 2. Jadi di part 2 ini kita menentukan pengaruh tiroksin pada laju metabolisme. Jadi efek tiroksin pada laju metabolisme tikus tersebut. Nanti untuk di part 3, di situ kita akan menentukan pengaruh TSH, thyroid stimulating hormone, terhadap metabolisme tikus. Jadi untuk percobaan selanjutnya seperti itu, silakan saja diikuti apa yang ada di sini dan disubmit datanya, dikerjakan kuisnya sampai selesai. Kemudian kita masuk di post lab. Kemudian silakan dijawab post lab-nya. Di sini terdapat review sheet. Kita klik submit dan silakan lab report. Nah, kemudian save PDF, kita save dan tuliskan nama dan NIM-nya masing-masing. Kemudian selesai. Silakan dikirim untuk laporannya. Jadi mungkin itu saja terkait penjelasan exercise 4 sistem endokrin, activity 1, metabolisme, dan hormon tiroid. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.